menjadi moderator uh, untuk perkuliahan, untuk pembahasan diskusi materi hari ini, yaitu dengan cerpen Hyakupa Sento Nanoko. Untuk pembahasan hari ini akan disampaikan oleh kelompok G dan kelompok H, yang nanti akan dibahas oleh kelompok C dan kelompok D seperti yang sudah disampaikan di minggu lalu. Untuk kelompok C itu mendukung dan kelompok D itu untuk yang kontra. Setelah itu akan dilakukan sesi tanya jawab dari kelompok A, B, dan E, dan F. Maka untuk pertama-tama saya serahkan pembahasan penyampaian materinya dari kelompok G terlebih dahulu. Untuk kepada kelompok G dipersilahkan perwakilannya. Sumimasen, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Aul-san. Baik. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Elika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan hasil apresiasi karya sastra Jepang, yaitu cerpen berjudul Hyakupa Sento no Onna, karya Haruki Murakami. Anggota kelompok G ada next. Belum kegeser, Aul. Oke, udah. Ada yang pertama, ada Aulia Nurfitri, Elika Junitasari, Kezia Dwi Sediani, Muhammad Firdaus, Raihan Mujahid, dan Sri Umyatun. Next. Haruki Murakami merupakan penulis dari Jepang yang sudah tidak diragukan lagi kemahirannya. Setiap karyanya memiliki ciri khas yang selalu berkesan bagi setiap pembacanya. Salah satunya yaitu cerpen berjudul Hyakupa Sento no Onna. Cerpen ini merupakan sebuah cerpen monolog yang menceritakan penyesalan seorang pemuda yang membiarkan gadis sempurnanya berlalu begitu saja. Sinopsis cerpen Hyakupa Sento no Onna ini tentang seorang laki-laki berumur 32 tahun yang jatuh cinta pada pandangan pertama ke gadis yang dia lihat pagi itu di bulan April yang indah di pinggiran jalan sempit daerah Harajuku, sebuah area pembelanjaan di Tokyo. Dia menyebut gadis itu adalah gadis sempurna 100%. Gadis itu berumur sekitar 30 tahun. Dia sangat ingin mendekati untuk berkenalan atau mengobrol dengan gadis sempurna 100% itu. Tetapi, dia tidak sanggup karena sangat takut respon atau sangat takut akan penolakan gadis sempurna 100% itu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya dan akan membuat dia hancur berkeping-keping. Dan akhirnya, dia dan gadis itu hanya saling melewati dan hilang di kerumunan. Dia kehilangan kesempatan emas untuk berkenalan atau mengobrol dengan gadis sempurna 100% itu. Dan dia menyesal dan hanya bisa berhayal bertemu dan mengobrol dengan gadis sempurna 100% itu dengan hayalannya yang begitu indah. Next. Hal-hal yang menarik dari cerpen Hyakupa Sento no Onna ini, yang pertama, pemilihan kata-kata yang digunakan sangat unik. Penulis menggambarkan orang yang sangat disukai oleh pemuda tersebut dengan sebutan 100% sempurna menurut sang pemuda, seperti yang tertera pada judul, sehingga menggambarkan kriteria yang didambakan sang tokoh itu sendiri tanpa mengikuti standar umum yang biasanya sebatas tampan atau cantik saja. Hal tersebut menunjukkan sang pemuda
memang menyukai sang gadis apa adanya. Yang kedua, inti cerita dalam cerpen ini bercerita tentang penyesalan seorang pemuda, yaitu sang tokoh utama yang terlalu takut akan penolakan sehingga memilih berhayal bertemu gadis yang dia sukai dan membuat cerita hayalan dengan sengaja menguji diri mereka apakah mereka saling mencintai 100% atau tidak. Menarik karena tokoh utama tersebut tidak melakukan hal apapun kepada gadis yang disukainya, tapi justru berhayal akan menceritakan cerita hayalannya kepada gadis tersebut. Yang ketiga, sisi menarik lainnya yaitu pemuda tersebut memilih melampiaskan penyesalannya dengan berhayal mengalami pertemuan dengan gadis tersebut, bukan melakukan hal-hal lainnya. Hayalan yang pemuda tersebut buat menunjukkan penyesalan yang sangat atas ketakutannya terhadap penolakan dan membuang kesempatan berharga di depan matanya saat itu. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aulia. Hai Sumimaseng, sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Aul. Sudah. Hai. Selain itu, cerpen karya Haruki Murakami ini memiliki banyak nilai moral serta makna implisit. Salah satu makna implisit dari cerpen ini yaitu dilihat dari garis besar cerita didominasi oleh kerinduan yang menyedihkan, yang kita lihat pada kata sempurna dan cantik pada judulnya, dan juga kata mimpi. Dia menggambarkan dirinya sebagai orang ketiga di bagian kedua sebagai bocah kesepian biasa, seolah-olah dia hanya bisa melihat dirinya sendiri dengan jelas dari kejauhan. Kerinduan untuk diselesaikan oleh gadis kesepian biasa yang mengisi separuh kalimat lainnya. Dia mengatakan mereka seperti yang lainnya, seolah-olah seluruh kondisi manusia adalah kesepian yang merindukan cinta. Menariknya, sebagian besar peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam dongeng membuat titik tajam tentang sejauh mana mimpi dapat merusak realitas. Bagaimana gagasan itu baik-baik saja, tetapi pada titik tertentu mereka perlu diterjemahkan ke dalam tindakan. Cinta adalah sebuah hubungan dan tidak dapat dihasilkan dalam imajinasi satu orang saja. Selanjutnya, hal yang dapat dimaknai. Dalam cerpen Hyaku Pasento no Onna, terdapat hal-hal yang dapat dimaknai oleh pembaca. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, kesempatan hanya datang satu kali. Dalam karya sastra ini, penulis menggambarkan bahwa kesempatan yang datang itu hanya terjadi untuk satu kali. Jadi, lebih baik untuk mengambil kesempatan tersebut meskipun gagal daripada tidak sama sekali. Jika saja pria dalam karya sastra tersebut melambaikan tangannya, maka kesempatan tersebut tidak akan hilang untuk selamanya. Yang kedua, kesempurnaan tidak dilihat dari fisik. Penulis menggambarkan tentang apa yang dilihat oleh pria tersebut merupakan wanita sempurna untuknya. Namun wanita tersebut tidaklah muda, cantik, maupun menawan. Di sini dijelaskan bahwa apa yang menurut orang lain itu tidak sempurna bisa saja berbeda di mata kita. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Seseorang atau sesuatu yang mereka katakan jelek belum tentu hal tersebut jelek di mata kita. Setiap orang dapat terlihat 100% sempurna di mata orang lain. Hai, segitu presentasi dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan?
Oke, baik, saya kembalikan ke Tunggasang. Terima kasih semua. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok G yang sudah memaparkan presentasinya. Selanjutnya, saya serahkan kepada kelompok H untuk memaparkan hasil pembahasannya. Terima kasih. Maaf, apakah presentasinya sudah terlihat? Oke, baik. Sebelumnya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok H akan menyampaikan apresiasi cerita sekaligus analisis dari cerpen Shigatsuno Aru Hareta Asani Hyaku% no Onna no ko ni Deau Koto ni Tsuite. Kelompok H sendiri beranggotakan yang pertama ada Aulia Zahwa Amora, Fikrin Detia Melati, saya sendiri Lafika Dimasti Setia, Mutiha Glory Angelica, Rini Pujiastuti, dan Surya Sultan Hadi. Next. Baik, sudah terlihat. Cerpen ini ditulis oleh Haruki Murakami dengan tema percintaan, takdir, atau kepercayaan. Nah, cerpen ini sendiri berkisah tentang seorang pria yang berpapasan dengan gadis 100% sempurna untuknya di Harajuku. Namun, pria tersebut tidak berani untuk sekedar menyapanya dan berakhir dengan saling melewati satu sama lain. Sang pria sesungguhnya ingin mengajak gadis tersebut berbicara meskipun hanya 30 menit, akan tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk itu. Saat mencurahkan hal tersebut kepada teman-temannya, ia pun mengarang cerita yang mengisyaratkan kekhawatirannya bahwa apabila ia menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi lebih dekat satu sama lain, maka meskipun mereka saling mencintai, hal itu tidak akan mengubah apapun dan mereka hanya akan melewati satu sama lain. Cinta tersebut hanya akan memudar seiring pudarnya ingatan terhadap satu sama lain. Next. Nah, hal menarik yang ada pada cerita pendek tersebut, yang pertama dari segi penceritaannya, di mana pembaca dibawa seolah-olah berada pada posisi seperti teman dari tokoh aku yang mendengarkan cerita darinya dan dibawa untuk merasakan kesedihan dari cerita yang ternyata hanya imajinasi dari tokoh aku. Hal tersebut ditunjukkan pada kalimat Shikashi karera no kyoku no hikari wa amari ni mo yoaku karera no kotoba wa mou 14年前ほど住んではいない。二人はそのまま言葉もなくすれ違い、そのまま人混みの中へ消えてしまう。永遠に。悲しい話だと思いませんか？そうなんだ。僕は彼女にそんな風に切り出してみるべきだったのだ。Kemudian untuk segi perwatakannya, di sini menarik karena pengarang memunculkan perwatakan yang tidak berlebihan dan selayaknya yang ada pada keseharian masyarakat Jepang. Tergambar dari pemikiran tokoh aku yang menyampaikan bahwa kriteria pasangan yang didamba setiap orang itu berbeda-beda dan tidak ada yang 100% sempurna di mata semua orang. Dan itu tergambar pada kalimat Arui wa anata ni wa okomi no onna no ko no taipu to iu no ga aru kamoshirenai. 例えば、足いいだとか、
Yahari meno oki onna no ko dana toka. Kemudian ada satu lagi dari segi pesan yang diangkat dari cerpen tersebut, mengandung pesan bahwa terkadang pemikiran yang rumit dan negatif itu melemahkan kepercayaan diri dan optimisme kita, dan akan berakibat secara tidak langsung kita akan merealisasikan hal negatif tersebut di kemudian waktu, begitu. Next. Nah, untuk makna implisit yang ada dalam cerpen tersebut, yaitu yang pertama adalah bahwa tokoh aku itu jatuh cinta terhadap gadis yang dianggap 100% gadis yang cocok untuknya tersebut. Nah, ini terlihat pada kalimat, kemarin di jalan aku melewati gadis 100% itu, kataku pada seseorang. Seseorang di sini adalah temannya ya. Masa? Kata orang itu. Cantik? Tidak juga. Tipe favoritmu? Aku tidak tahu. Sepertinya aku tidak ingat apapun tentang dia, bentuk matanya ataupun ukuran dadanya. Nah, untuk yang kedua ada makna bahwa penilaian kecantikan tiap orang itu berbeda-beda. Dan jatuh cinta itu mengesampingkan rasa ketertarikan secara fisik. Hal ini terlihat pada dia tidak terlalu cantik. Dia juga tidak terlalu mencolok. Pakaiannya tidak istimewa. Dan mungkin kamu memiliki tipe gadis favoritmu sendiri yang memiliki pergelangan kaki langsing, mata yang besar, atau jari yang lentik. Kemudian untuk makna implisit yang ketiga, ada kisah sedih yang diceritakan tokoh aku itu hanyalah sebuah imajinasi saja. Tergambar pada tanpa sepatah kata pun, mereka melewati satu sama lain begitu saja, menghilang ke kerumunan selama-lamanya. Cerita yang menyedihkan, bukan? Ya, begitulah yang seharusnya saya katakan padanya. Next. Latar yang ada dalam cerita pendek Hyaku Pasento no Onna ini, yang pertama ada latar tempat di sebuah jalan sempit daerah Harajuku, area perbelanjaan di Tokyo. Kemudian di depan toko bunga, tempat keduanya pertama kali bertemu. Sedangkan di dalam cerita imajinasi yang diceritakan tokoh aku sendiri, terdapat latar tempat yaitu sudut jalan tempat mereka berpapasan, bangku taman tempat mereka menghabiskan waktu bersama setelah mengungkapkan perasaan satu sama lain. Lanjut, ada latar waktu. Latar waktu yang diangkat pada cerita ini yaitu di pagi hari yang cerah pada bulan April tahun 1981. Sedangkan di dalam cerita imajinasi tokoh aku sendiri, terdapat latar waktu yang pertama pada saat mereka berpapasan di usia 16 dan 18 tahun. Kemudian di musim dingin, setelah mereka berpisah dan secara bersamaan terkena flu musiman. Lanjut ada pada saat mereka bertemu kembali yaitu 14 tahun setelah mereka berpisah kemudian berpapasan kembali.
Untuk latar suasana sendiri, yang diangkat dalam cerpen ini adalah ramai. Hal ini ditunjukkan pada kalimat mereka saling melewati satu sama lain dan melebur di kerumunan, di keramaian orang. Begitu. Untuk selanjutnya, analisis cerpen kelompok H akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rini Sang. Kepada Rini Sang, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Lafika. Apakah suara saya dapat terdengar? Iya, terdengar jelas. Selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama yaitu laki-laki satu atau tokoh aku. Sebagai tokoh utama yang protagonis, tokoh aku memiliki watak yaitu mencintai sang wanita sepenuh hati. Hal ini ditunjukkan ketika pada awal cerita si tokoh aku telah jatuh cinta pada tokoh gadis, walaupun gadis tersebut tidak begitu cantik dan menganggapnya sempurna untuk dirinya. Hal ini dibuktikan dari kutipan cerpen, dia tidak terlalu muda, kuperkirakan sekitar 30 tahun, bahkan tidak cocok dipanggil gadis. Tapi tetap saja, aku tahu dari jarak 50 meter jauhnya, dia adalah gadis sempurna 100% untukku. Begitu aku melihatnya, ada suara gemuruh di dadaku. Yang kedua, ragu-ragu. Hal ini ditunjukkan dari sikap tokoh aku yang masih bingung dan ragu bagaimana harus mendekati sang gadis. Dibuktikan dengan kutipan cerpen, sekarang jarak antara kita telah menyempit sampai 15 meter. Bagaimana aku bisa mendekati dia? Apa yang harus aku katakan? Yang ketiga adalah tidak bisa menerima penolakan. Dibuktikan dari kutipan cerpen, dan jika aku mendapati situasi seperti itu, aku mungkin akan hancur berkeping-keping. Aku tidak dapat pulih dari guncangan. Tokoh yang kedua yaitu laki-laki dua atau teman tokoh aku. Sebagai tokoh tambahan yang protagonis, tokoh ini memiliki watak yang terkesan tidak tertarik dengan hal romansa. Ditunjukkan ketika sang tokoh aku menceritakan tentang gadis yang ditemuinya, dia hanya menanggapinya dengan sedikit bosan. Dibuktikan dengan kutipan cerpen, aneh. Jadi, kata terlihat bosan. Apa yang kau lakukan? Berbicara padanya, mengikutinya. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu tokoh perempuan. Sebagai tokoh utama yang tambahan dan protagonis, tokoh perempuan ini memiliki watak yang pertama yaitu mencintai sang lelaki. Dibuktikan dari kutipan cerpen, dan kata gadis itu adalah pria sempurna 100% untukku. Tepat seperti yang aku hayalkan. Ini seperti mimpi. Yang kedua yaitu penurut. Ditunjukkan ketika dia mau menuruti permintaan tokoh aku untuk menguji kebenaran cinta mereka. Dibuktikan dengan kutipan cerpen, mari kita uji sendiri sekali saja. Jika kita benar-benar saling mencintai 100%, maka suatu saat kita akan bertemu kembali tanpa gagal. Ya, katanya, itulah yang harus kita lakukan. Next. Next, Muti. Selanjutnya, alur dan pengaluran. Alur yang digunakan dalam cerpen ini yaitu alur maju. Dengan pengaluran itu pengenalan mengisahkan pertemuannya dengan gadis 100% sempurna di pagi hari pada bulan April di Harajuku. Dibuktikan dengan kutipan cerpen, suatu pagi di bulan April yang indah, di sebuah jalan sempit di Harajuku, aku melewati gadis 100% sempurna itu. Sejujurnya dia tidak begitu cantik, dia tidak mencolok, pakaiannya juga tidak istimewa. Yang kedua, munculnya masalah atau konflik. Munculnya masalah atau konflik dalam cerpen ini dimulai ketika sang laki-laki memiliki keinginan untuk memulai perbincangan dengan gadis tersebut, namun ia belum memiliki kesempatan keberanian. Ditunjukkan dengan kutipan cerpen, seandainya aku bisa bicara
dengannya hanya setengah jam pun tak apa, begitu pikirku. Aku ingin bertanya tentangnya, lalu aku akan bercerita tentang diriku. Kemudian klimaks. Klimaks dalam cerpen ini ditunjukkan ketika kedua pasangan sempurna itu berpapasan di jalan dan mengingat sesaat perasaan cinta mereka. Namun karena ingatannya sangat lemah, mereka tidak menggubrisnya dan hanya melewati satu sama lain begitu saja. Dibuktikan dengan kutipan cerpen, keduanya berpapasan di tengah jalan. Cahaya redup dari ingatan yang hilang sejenak menerangi hati mereka. Dada mereka bergetar dan mereka tahu itu. Tapi cahaya ingatan mereka begitu lemah, tidak sejelas 14 tahun yang lalu. Keduanya melewati satu sama lain dan melebur di keramaian selamanya. Yang terakhir yaitu penyelesaian. Penyelesaian dari konflik dalam cerpen ini ditunjukkan laki-laki menyatakan bahwa ceritanya tersebut menyedihkan dan cerita tersebutlah yang seharusnya menjadi bahan pembicaraan untuk memulai berbincang dengan sang gadis. Dibuktikan dari kutipan cerpen, cerita yang menyedihkan bukan, begitulah yang seharusnya kuceritakan padanya. Next. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini yaitu sudut pandang orang pertama tokoh utama. Sudut pandang orang pertama tokoh utama dalam cerpen ini dapat dilihat dari penggunaan kata aku dari tokoh pria sebagai tokoh utama dalam cerpen yang menceritakan kisahnya sendiri. Dibuktikan dalam kutipan cerpen, suatu pagi di bulan April yang indah di pinggiran jalan sempit daerah Harajuku, sebuah area perbelanjaan di Tokyo, aku berjalan melewati gadis sempurna 100% itu. Penggunaan sudut pandang orang pertama tokoh utama dalam cerpen ini dinilai cukup tepat karena dalam cerpen ini tidak memiliki banyak tokoh serta konfliknya hanya berkisar pada satu tokoh saja. Selain itu, penggunaan sudut pandang ini membuat para pembaca lebih bisa merasakan kedekatan dengan tokoh utama. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang bisa diambil dari cerpen ini yaitu seseorang itu harus berani bertindak dan melakukan sesuatu jangan hanya dijadikan bayang-bayang saja. Dalam melakukan sesuatu, alangkah baiknya secara optimis dan maksimal agar hasil yang didapat baik. Selain itu, juga selalu gunakan kesempatan yang ada karena kesempatan tidak datang dua kali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Tunggasang. Baik. Sebelumnya maaf. Baik. Kenalkan, saya Rizky Kurniawan Putra sebagai perwakilan dari kelompok C. Akan membahas dari pemaparan kedua kelompok yang sudah hadir, yaitu yang pertama, kedua kelompok telah memaparkan cerpen yang dimunculkan dengan sangat baik dan cukup lengkap, di mana unsur implisit telah tersampaikan semua dan hal-hal yang menarik pun kurang lebih sama antar dua kelompok, yaitu pemilihan kata yang unik dari sang pengarang, terus hal-hal menarik seperti sang tokoh menceritakan hayalannya, bukan menceritakan hal yang realistis terjadi pada sang gadis. Kurang lebih sama seperti itu. Terus untuk latar tempat juga sangat detail, seperti tempat di Harajuku, terus di mana tadi di depan tokonya, terus waktunya disebutkan juga pada pagi hari cerah pada bulan April sekitar tahun 19
81. Oke, terus pesan yang diambil pun kurang lebih mirip. Di mana tuh maaf. Dan isi yang disampaikan kedua kelompok juga kurang lebih mirip, di mana penilaian standar 100% pelantikan setiap orang itu berbeda-beda tergantung individu masing-masing. Oke, mungkin sekian di kelompok C. Baik, terima kasih kepada kelompok C atas pembahasannya. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok D untuk menyampaikan. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Iya. Di sini saya Nurrohmah Putri Bawati dari kelompok D sebagai pembahas yang kontra. Sebelumnya terima kasih untuk pemaparan materi dari kelompok G dan H. Untuk yang kelompok G tadi, mungkin banyak yang kurang dibahas secara detail seperti latar, terus tema, penokohan, dan lain sebagainya. Untuk yang kelompok H, yang kurang dibahas tadi di bagian sudut pandang. Kan tadi disebutkan sudut pandang orang pertama tokoh utama. Menurut kelompok kami, sudut pandangnya itu ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama tokoh utama seperti yang dijelaskan kelompok H tadi, juga sudut pandang orang ketiga serba tahu. Untuk sudut pandang orang ketiga serba tahunya itu, menurut kami, mulai berganti ke sudut pandang orang ketiga serba tahu saat tokoh utama aku mulai berkhayal, di mana penulisnya itu mulai menceritakan dua tokoh aku dan tokoh lelaki dan perempuannya itu saat berusia 18 dan 16 tahun di khayalan tokoh aku. Dimulai dari situ kan penulis mulai menggunakan kata ganti orang ketiga yakni mereka dalam menceritakan cerpen tersebut. Menurut saya seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok D untuk penyampaian argumentasinya. Berhubung kedua kelompok sudah menyampaikan presentasinya dan juga sudah dibahas oleh kedua kelompok, yaitu kelompok C dan kelompok D, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab kepada setiap masing-masing perwakilan kelompok, baik dari kelompok A, kelompok B, kelompok E dan kelompok F. Dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand yang ada untuk bertanya. Nanti silakan sebutkan namanya dan juga sebutkan kelompoknya. Setelah itu sampaikan pertanyaannya kepada kelompok siapa. Untuk sesi tanya jawab bisa dimulai dari sekarang. Iya, baik. Silakan kepada Saudari Anggita untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Tunggasang. Sebelumnya saya mau tanya, apakah diperbolehkan untuk bertanya kepada kedua belah kelompok supaya diskusinya tuh lebih dua arah gitu, ada argumen dari kedua belah pihak begitu, Tunggasang? Iya, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya, saya Anggita Prameswari, perwakilan dari kelompok E. Saya ingin mengajukan dua pertanyaan ya kepada kedua belah kelompok. Pertanyaan yang pertama, jadi kan penulis itu menggunakan kata 100% sempurna ya dalam judul, dan juga ketika si laki-laki ini bertemu dengan perempuan yang dicintainya itu diceritakan ada gejolak perasaan gitu, entah jantungnya berdetak dengan kencang dan segala macam. Saya ingin bertanya, menurut kedua kelompok,
penulis ini sebenarnya ingin menceritakan dari sisi mana? Apakah ini adalah sebuah cinta pada pandangan pertama atau penulis ingin mengisyaratkan bahwa si wanita dan si laki-laki ini tuh beneran berjodoh begitu? Atau cuma sekedar ini cinta pada pandangan pertama yang sekilas kemudian hilang gitu? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang pertanyaan kedua, saya rasa tadi sudah cukup dibahas ya tentang imajinasi si laki-laki ini, tapi saya ingin bertanya begitu, kira-kira gejolak perasaan bagaimana yang menyebabkan laki-laki ini tuh mengalirkan imajinasinya menjadi seperti itu gitu kan? Mungkin apa ya, penulis tidak menceritakan secara langsung, tapi bisa terlihat begitu. Kenapa si laki-laki ini tiba-tiba apa ya, menceritakan sebuah impiannya begitu dengan wanita tersebut. Saya kira itu saja, mungkin kalau ada yang tidak paham dengan pertanyaan saya bisa ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anggita. Sebelumnya maaf, Anggita Sang dari kelompok yang mana? Dari kelompok E, enggak? Oh ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya ulangi pertanyaannya. Tadi dari Anggita kelompok E. Yang pertanyaan pertama itu, menurut kedua kelompok, penulis ingin menyampaikan ceritanya dari sisi mana? Apakah ini hanya cinta dari pandangan pertama saja, atau penulis ingin mengisyaratkan bahwa kedua orang tersebut memang berjodoh? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tadi kan sudah disampaikan bahwa cerita tersebut merupakan imajinasi dari laki-laki tersebut. Kira-kira gejolak perasaan bagaimana yang membuat laki-laki tersebut dapat berimajinasi seperti itu? Alasan seperti apa yang membuat laki-laki tersebut bisa menyampaikan imajinasinya tersebut? Mungkin seperti itu disampaikan kepada kedua kelompok, bisa langsung didiskusikan terlebih dahulu sembari menunggu pertanyaan dari kelompok lain. Berhubung kelompok E sudah bertanya, maka tinggal kelompok A, kelompok B, dan kelompok F yang untuk bertanya bisa langsung menggunakan fitur raise hand-nya untuk bertanya. Baik, kepada Dwinda Sang dipersilahkan. Apakah terdengar tapi sedikit putus-putus, Dwinda? Aduh. Apakah sekarang sudah terdengar? Sudah. Baik. Saya Dinda Rizka Hartono dari kelompok F. Izin bertanya untuk kedua kelompok. Apakah pada cerpen ini sudut pandangnya hanya pada laki-laki tersebut saja, dan wanita dalam cerpen ini hanya muncul sekilas dan tidak dijelaskan lagi secara rinci? Karena tadi dijelaskan lagi bahwa cerpen ini juga menceritakan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dwinda Sang atas pertanyaannya. Saya kira pertanyaannya sudah cukup jelas ya. Untuk kedua kelompok G dan H bisa langsung berdiskusi lagi untuk pertanyaan Dwinda. Namun apabila sudah siap untuk bertanya, untuk menjawab pertanyaan dari Anggita Sang, bisa langsung raise hand juga untuk langsung menjawab. Terima kasih. Mungkin dari kelompok A dan B juga yang belum bertanya dipersilahkan menggunakan fitur raise hand-nya.
apa yang respon. Iya baik, terima kasih. Silakan kepada Adam Sang untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Tunggasan. Ini mungkin pertanyaan untuk kedua kelompok ya. Kan tadi ini ceritanya kan mereka bertemu di bulan April gitu ya. Ada makna tertentu nggak sih dari bulan April itu bagi masyarakat Jepang gitu? Soalnya yang saya lihat-lihat gitu berkaitan dengan hal-hal yang romantis gitu kalau bulan April itu. Apakah ada makna yang menghubungkan atau bagaimana begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adam Sang atas pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya, Adam Sang dari kelompok mana ya? Oh maaf, dari kelompok A. Iya, baik. Mungkin itu pertanyaan dari Adam Sang dari kelompok A. Mungkin sudah cukup jelas kepada kelompok G dan kelompok H. Silakan kepada kelompok A yang belum bertanya untuk menggunakan fitur raise-hand-nya untuk bertanya.
Iya, silahkan kepada Lafika Sang. Iya, terima kasih Tunggasang. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Anggita yang kedua mengenai gejolak perasaan, bagaimana yang menyebabkan laki-laki itu mengalirkan imajinasinya menjadi seperti itu. Nah, gejolak yang ingin disampaikan laki-laki itu lewat imajinasinya yaitu mengenai kekhawatiran tokoh aku apabila ia menyia-nyiakan kesempatan begitu untuk jadi lebih dekat dan untuk bersama dengan gadis 100% baginya itu mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi begitu untuk bersama meskipun mereka masih saling mencintai. Gejolak itu ada, tetapi apabila mereka memutuskan untuk mengujinya dengan cara berpisah, mereka akan kehilangan cinta yang sebelumnya mereka rasakan. Cinta tersebut akan mulai memudar seiring dengan pudarnya ingatan mereka terhadap satu sama lain. Begitu. Untuk Anggita Sang, itu tadi jawaban saya. Apakah sudah cukup menjawab jawaban kami dari kelompok H? Oke, baik. Terima kasih Lafika Sang. Jadi intinya tuh perasaan yang dominan di hati si laki-laki tuh khawatir ya, takut nggak ketemu lagi gitu. Jadi Iya, seperti itu. dalam bayangan. Oke, terima kasih Lafika Sang dan kelompok H ya atas jawabannya. Bagaimana Lafika Sang? Apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Oh iya, sudah. Mohon maaf, lupa menurunkan racing. Iya, nggak apa-apa. Iya, silahkan kepada Umi Sang. Baik, terima kasih Tunggasang. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari Anggita Sang. Ya. Tadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Penulis sebenarnya ingin menceritakan bahwa ini hanya cinta pada pandangan pertama atau mereka memang benar-benar berjodoh atau cinta sejati. Menurut kelompok kami, penulis ingin menceritakan cinta pada pandangan pertama, karena pada akhir cerita lelaki hanya berhayal dan tidak ada kesempatan lagi untuk bertemu dengan wanita itu. Bahkan tokoh laki-laki ini tidak mengingat apapun tentang wanita yang dilewatinya itu. Begitu, Anggita Sang, apakah dapat diterima jawabannya? Oke, baik. Terima kasih Saudari Umi ya. Ya, terima kasih juga untuk kelompok kelompok G ya. Ya. Iya, betul. Baik. Selanjutnya kepada Kezia Sang dipersilahkan. Mohon maaf Kezia Sang, suaranya tidak terdengar walaupun mic-nya sudah dihidupkan.
Oh iya, sudah terdengar. Sekarang sudah terdengar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anggita yang nomor 2. Sebelumnya saya dari kelompok G. Tadi kurang lebih pertanyaannya gejolak perasaan yang bagaimana sehingga membuat lelaki menyalurkan imajinasinya dengan menceritakan sebuah mimpinya. Nah, kalau menurut kelompok kami itu karena lelaki tersebut sangat mengagumi wanita itu sehingga dia bilang ia wanita yang sempurna untuk si tokoh laki-laki itu. Nah, lelaki itu berkhayal karena ia jatuh hati pada pandangan pertama dan berkhayal itu dia sebagai bentuk apa ya kayak pelampiasan penyesalan dia karena dia nggak menyapa wanita itu waktu dia bertemu pertama kali sama wanita itu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Kezia atas jawabannya. Kepada penanya, apakah jawabannya sudah jelas? Terima kasih Kezia dan juga kelompok G. Ya, sudah jelas. Jadi, kalau tadi kelompok 1 tentang kekecewaan, kelompok G itu tentang penyesalan gitu ya intinya. Ya, terima kasih. Baik, saya lanjut ke orang selanjutnya yaitu kepada Firdausang, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Twinda. Pertanyaannya yaitu itu namanya sudut pandang dari mana? Ya, dari kelompok saya hasil dari kelompok saya yaitu sudut pandang dari laki-laki saja. Karena perempuan tersebut hanya lewat dan bahkan tidak mengetahui bahwa laki-laki tersebut mengaguminya. Dan si wanita tersebut ada percakapan tetapi hanya di hayalan laki-laki saja, bukan kenyataan. Maka sudut pandang dari cerita tersebut adalah dari laki-laki saja. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada Firdausang dari kelompok G atas jawabannya. Kepada Dwinda Sang, apakah jawabannya sudah jelas atau bagaimana? Baik, terima kasih Firdausan. Dari saya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, saya lanjut ke orang selanjutnya yaitu kepada Nafasang, dipersilakan. Baik, terima kasih Tunggasang. Saya dari kelompok B ingin bertanya, di sini dijelaskan bahwa ceweknya itu kan 100% sempurna seperti itu. Nah, itu penggambaran ceweknya itu sesuai standar kecantikan zaman tersebut atau hanya standar kecantikannya dari cowoknya saja, begitu. Terima kasih. Baik, itu pertanyaan dari Nafasang dari kelompok B. Untuk kelompok G dan kelompok H bisa didiskusikan untuk dijawab. Saya lanjut ke orang selanjutnya yaitu ada Rai Hangsang, silahkan. Baik, terima kasih Tunggasan. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Adamsan. Yang pertanyaannya itu ada makna tertentu apa tentang bulan April? Ya, mungkin makna bulan April di sini tuh yang disampaikan oleh penulis itu merupakan makna roman dan keindahan juga ya. Karena bulan April itu banyak bunga sakura yang bermekaran. Dalam cerpennya juga dituliskan di pagi bulan April yang indah di jalan kecil Tokyo Fashionable Harajuku Neighborhood. Pas in 100%. Jadi di sini tempat bertemunya itu di Harajuku, di tempat yang sangat modis dengan fashion ya. Namun, di situ penulis mencoba menjelaskan tentang kayak untuk lebih-lebihkan apa namanya, bagaimana tempat tersebut dipenuhi dengan keindahan gitu. Namun di sini pria ini merasa jatuh cinta dengan perempuan
yang dia rasa 100% untuknya, namun dia tidaklah cantik ataupun memiliki fashion yang bagus. Jadi di situ ada kontradiksi. Jadi walaupun tempatnya begitu indah, cinta itu datang di saat yang di orang yang tepat menurut pria tersebut, yang tidak indah ataupun menawan gitu. Jadi ya ada kontradiksi. Walaupun tempatnya begitu indah di bulan-bulan yang dipenuhi bunga sakura, namun 100% perfect girl ini bukanlah orang yang begitu indah maupun menawan. Begitu. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Raihan Sang dari kelompok G. Kepada Adam Sang, apakah pertanyaannya sudah terjawab dengan jelas? Baik, terima kasih. Baik, saya lanjut. Di sini ada Rini Sang, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda menurut kelompok H. Menurut kelompok kami, ada makna tertentu dari pagi di bulan April. April sendiri kan merupakan musim semi kalau di Jepang. Nah, pada musim semi ini biasanya bunga-bunga berwarna-warni itu mulai bermekaran. Dari sini digambarkan kalau April memiliki makna romantisme, kemudian hari-hari yang lebih hangat karena langit yang cerah dan suasana yang memang hangat dan menciptakan perasaan gembira. Kemudian pagi hari digambarkan dengan matahari yang terbit, itu memiliki makna membentuk perasaan asmara dan awal dari kehidupan yang baru. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Rini dari kelompok kelompok H yang sudah menjawab pertanyaan dari Adam Sang. Kepada Adam Sang, apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, saya lanjut ke Mutiha Sang, dipersilahkan. Baik, terima kasih Tungga. Saya Mutiha dari kelompok H ingin menjawab pertanyaan pertama dari Anggita Sang. Jawaban dari kelompok H menurut pendapat kami hampir sama dengan kelompok G yang sudah dijawab oleh saudari Umi. Jadi menurut pendapat kelompok kami ini hanya cinta pertama saja yang penulis ingin sampaikan, ini hanya cinta pertama saja, bukan jodoh, bukan beneran berjodoh. Jadi dari cinta pertama itu mulai muncullah imajinasi yang diceritakan oleh penulis itu, imajinasi dari tokoh aku ini, dari sudut pandang aku ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mutiha dari kelompok H atas jawabannya. Kepada Anggita, apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih Tungga, terima kasih Mutiha dan juga kelompok H. Baik, saya lanjut ke Aulia. Sang, silahkan. Ya, jadi saya Aulia dari kelompok G ingin menjawab pertanyaan dari Nafa Sang. Jadi Nafa bertanya, di dalam cerita, ceweknya ini merupakan 100% wanita yang sempurna. Penggambaran wanita itu sesuai standar kecantikan Jepang atau hanya dari lelaki tersebut. Menurut kelompok kami, standar kecantikannya itu hanya dari lelaki tersebut. Karena ada percakapan di mana lelaki tersebut dan temannya bertanya, apakah wanita itu cantik? Lelaki tersebut menjawab, tidak juga. Tetapi lelaki tersebut masih memandang bahwa wanita tersebut sempurna bagiku, bagi lelaki. Jadi standar sempurna atau kecantikan ini merupakan standar dari lelaki tersebut yang ada di cerita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aulia Sang dari kelompok G atas jawabannya. Kepada Nafa Sang, apakah jawabannya sudah jelas? Iya, terima kasih sudah jelas. Baik, saya lanjut ke Fikrin Sang, dipersilahkan. Baik, saya Fikrin. Di sini saya perwakilan dari kelompok H. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nafa. Kurang lebih jawabannya itu sama seperti kelompok G. Pertanyaan dari Nafa yaitu
dijelaskan bahwa perempuan itu 100% untuknya. Itu merupakan penggambaran sesuai kecantikan zaman tersebut atau hanya standar kecantikan dari lelaki itu saja? Jawabannya yaitu sesuai standar kecantikan laki-laki saja. Ini terbukti pada cerpen, yaitu disebutkan bahwa aku tahu dari jarak 50 meter jauhnya dia adalah gadis sempurna 100 untukku. Begitu aku melihatnya, ada suara gemuruh di dadaku. Jadi menurut kelompok kami itu hanya standar kecantikan laki-lakinya saja. Begitu. Baik, terima kasih kepada Fikrin Sang atas jawabannya. Kepada Nafa Sang, apakah jawabannya sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima Baik. kasih. Baik. Iya, silahkan kepada Anggita Sang. Iya, terima kasih Tunggasang. Sebelumnya saya bukan ingin bertanya ya, tapi saya ingin karena saya pribadi itu gregetan dan punya pandangan yang berbeda gitu. Terkait pertanyaannya Adam Sang tadi ya, kan sudah dijawab gitu oleh kedua belah kelompok, kenapa dipilihnya bulan April gitu. Menurut saya sependapat sih dengan kedua kelompok kalau misalnya bulan April tuh menggambarkan romansa gitu. Tapi saya punya pendapat sendiri gitu. Ketika saya memposisikan diri sebagai penulis cerita ini, saya merasa bahwa bulan April tuh kan identik dengan bunga sakura ya, yang mana bunga sakura tuh adalah keindahan yang dinanti-nantikan selama setahun gitu, lama ya, tapi mekarnya tuh cuma beberapa hari gitu, 2 minggu lah kurang lebih. Nah, saya merasa bahwa setting ini tuh digunakan untuk menggambarkan bahwa si laki-laki ini tuh sudah menantikan romansa ini tuh sejak lama gitu, menantikan bertemunya dengan wanita yang 100% sempurna itu sudah lama, tapi pertemuannya itu hanya singkat gitu. Jadi kurang lebih sama dengan siklusnya bunga sakura. Itu aja sih tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anggita. Mungkin untuk tambahannya kepada Adam Sang, apakah mungkin terjawab atau bagaimana? Ya, terima kasih untuk tambahannya Anggita. Baik, sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua, berhubung semua pertanyaan sudah terjawab juga dan juga pembahasannya sudah selesai. Mungkin terima kasih kepada pemaparan presentasinya dari kelompok G dan kelompok H, dan juga untuk pembahasannya dari kelompok C dan kelompok D, argumentasinya sangat luar biasa. Juga terima kasih kepada teman-teman dari perwakilan kelompok yang sudah bertanya. Saya sebagai moderator dalam kelas hari ini, dalam diskusi hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Ohayo gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Zaki Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok yang presentasi dan juga pada kelompok pembahas dan juga Tunggasang selaku moderatornya. Ya, diskusi yang menarik ya, mengenai cerpen Haruki Murakami. Ya, cerpen ini kalau menurut saya ini sangat menceritakan hal yang sederhana, tetapi diceritakan dalam alur yang menarik ya, kalau menurut saya. Oke, saya lihat dulu. Cerpen ini Hyaku Pasentono Onna ini ya, sebenarnya kalau menurut saya ini sangat sesuatu hal yang mungkin sesuatu yang lazim atau biasa yang kita cintai sehari-hari ya. Jadi menceritakan mengenai perasaan seorang laki-laki ya, yang ketemu dengan seorang
tentunya lawan jenisnya ya, perempuan yang nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa dia intinya menganggap bahwa dia itu perempuan yang tepat bagi saya ya, makanya diistilahkan dengan hiaku pasien tono ona. Ya ini pertama dia membuka dengan Higashino Hareta maka Harajukuno Urahorike Bokuwa Yaku Pasentono Onano Goto Surejingan ya. Kemudian diikuti dengan apa ya, pendapatnya tentang perempuan itu yang ditemunya tadi ya, Sojiki Ite Sorehodo Rena Onanoko Dewana ya. Jadi sebetulnya ya itu bukan perempuan yang cantik ya. Kemudian Medatsu Tokoroga Aru Wabe Demo, nah juga tidak ada hal yang mencolok ya di dirinya gitu ya. Kemudian Hitekina Fuko Hiteiru Wabe Demo, nah dan juga tidak menggunakan ya pakaian yang seksi juga ya, seperti itu ya. Dan ini pokoknya intinya seperti itu bahwa perempuan mungkin kalau dianggap bukan sejujurnya dia ya bukan orang yang mungkin dianggap cantik gitu ya, tapi dia merasa itu adalah perempuan yang dia sukai gitu yang 100% gitu ya. Kemudian di paragraf berikutnya dia masih mengenai perempuan tadi ya. Aruiwa anataniwa konomino onanokono taipuko yunonga aru kamo sirenai. Satoiba apa ini? Satukupi nohosoi onanokoga satoka ya hari meno oki onanoko. Danatoka zeta ini yubino, ini apa bacanya ya? Kire ya. Nah, onanoko datoka riwa yoku wakarana ikeredo yukuri jikang okakete shokudio suru onanoko ni naseka hikareru toka bokumidate mochiron sono seno konomi wa aru ya. Restoran de shokudio shinagara tonarino tegurumi suwata onanoko no hanano kakasimi mitoretari suru kotomo aru ya, seperti itu. Jadi yang melanjutkan hal seperti ini, kemudian dikasih yaku pasentono onanoko taipu ini paisuru koto nante dari nimo dekinai kano kino hananga donna kako shite itaka nante bokuniwa zeta ini waru omoi dasenai ya. Jadi dia akan tidak ingat dengan baik ya untuk dunia seperti apa, seperti itu ya. Ya, hanaga atanoka doka kai imaku omoidasena ya. Jadi bahkan sampai bahasanya seperti ini ya. Ima omoidaserunowa kano jua kaiste bikin janakata atau yukoto dake di aru. Jadi yang saya ingat ya sekarang ya dia bukanlah seorang yang cantik ya, seperti ya. Nandaka fujikina mono ya. Suatu hal yang aneh ya. Oke, kemudian dia di sini kemudian melanjutkan dia mengatakan kepada seseorang mengenai pengalamannya tadi ya. Kino yaku pasentono onano foto tidak boleh ingat tanda ya. Itu bahwa dari kami ini ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan sama presenter tadi ya. Yang diceritain itu bilang pitching that kanokai, apakah seorang yang cantik ya atau yung demonai ya okonomi no taipu datang dana sore ya omoidasena inda mega donar kata jos cerita atoka kamu nega oki ka bisa atoka marude nanimo boleh naik ayo ya tidak ingat apapun ya dan yang namonodana itu yang alasannya tadi
orang yang diceritain tadi ya. Nah menurut saya seperti karewa taiku susoni itu ada di dia apa yang orang yang diceritain dulu mengatakan ya kelihatan bosan ya seperti gitu ya. Nah ini kasih tano koyo kakeruto ka atau tidak ikut toka ya sesuatu yang kamu lakukan atau apa ya kemudian ya kamu mengikuti jejaknya atau seperti apa ya. Nah nani mosina ya saya tidak melakukan apa-apa ya untuk berkuat ika ada surat ingat ada ya hanya setelah ketemu saja gitu ya. Karena juga hingga sekarang nisie berkuat nisikara hingga ini menjadi arusika. Jadi mau gino yoi jika gino asada gitu ya. Nah ini kemudian dia menulis kami ya Murakami menulis Katoe Sanjukung Demo Ikara Kanojoto Hanasio Semika itu boku kaum. Ya ini tokoh aku ya yang berpikir bahwa misalkan ya 30 menit saja ya itu saya mencoba untuk berbicara dengannya gitu ya seperti itu ya. Nah itu ya. Nah ini kemudian Bokuto Kanojono Aidano Yoriwa mo Jugo Metoru Bakari ini jika iru Sate Bokuwa Saidon Nafuni Kanojono Hanasi Sakireba Inodaro ya. Apa yang baiknya aku obrolkan atau katakan kepada wanita itu ya gitu. Apakah seperti ini konnichiwa ini dan seterusnya ini ya. Kemudian dia bilang, tidak dameda, kalau dia usuraku mina dari huo shinjite wa kurenai daro. Artinya wanita itu tidak akan mempercayai ceritaku ya. Gitu ya. Ini istilahnya kalau ngomong seperti ini gimana gitu ya. Kureni mo shinjite kure tato stemo kana juga bokuto Anasi nangka kunai itu mau kamu sering mungkin dia tidak ingin berbicara kepadaku gitu ya ya meskipun percaya gitu ya itu dan seterusnya nah ini ya Tomikaku sono serikuwa mukasi di hajimari ya kanaki hanasi dato moi masen ka owaru ya mungkin ceritanya dimulai dengan zaman dahulu kala gitu ya dan diakhiri dengan kamu pikir ini cerita yang menyedihkan kan seperti itu ya. Nah ini dia mulai dari mukasi sampai hampir selesai. Ini sebenarnya intinya rancangan atau ya tadi yang dikatakan binatang adalah imajinasi ya yang sebaiknya yang dikatakan ya kalau kemarin tuh sebaiknya saya itu ngomongnya seperti ini gitu seperti itu ya. Jadi mungkin kalau dia bercerita seperti ini bahwa ceritanya kan intinya ketemu kemudian saling bilang bahwa ya kamu adalah 100% untukku dan dia juga menganggap seperti itu kemudian mengadakan intinya percobaan ya berpisah terus bagaimana ketemu lagi gitu kan seperti itu ya kalau nggak salah gitu. Nah sonanda bokuwa kano juni sonafuni kiri daste miru beki datanoda ya saya seharusnya ya mencoba mengakhirinya dengan seperti itu ya itu dengan cerita seperti itu sehingga mungkin kemudian itu mau ya intinya mau kemudian berhubungan dengan menjalin hubungan dengan cowok itu ya intinya sebenarnya dia tidak ngomong
Secara realnya tidak ngomong sama ceweknya itu kan, ya ini cuma imajinasi dari cowoknya itu, tokoh gobinya itu. Jadi ini murni adalah kalau menurut saya ini dari sisi penceritaan tokoh utamanya ya, tokoh gobi itu. Oke, ya ya diskusi yang menarik itu binatang itu kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi diskusi yang menarik, kita coba untuk membahas mengenai ya perasaan Jepang ya. Kita mulai dari yang pendek-pendek saja. Semoga dengan minasang mulai membaca itu saya menumbuhkan minat minasang untuk lebih lanjut ya membaca mengenai karya sastra, khususnya karya sastra Jepang. Nah, kita nantikan diskusi minggu depan. Untuk yang minggu depan yang bertugas adalah mengenai Kenju Koeng Ring ya, mengenai cerpen Kenju Koeng Ring ya, ini karya Miyazawa Kenji. Ini juga cerita pendek, cerita anak ya, cerita anak tapi tidak walaupun cerita anak tapi menarik juga ya. Tapi sekarang sangat marak mengenai kritisisme ya. Jadi penelitian karya sastra dikaitkan dengan lingkungan. Oke, itu aja minasang untuk diskusi kali ini ya, sangat menarik. Saya cukupkan sekian. Sorede Warida, Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Sensei. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Sensei. Ya, sama-sama.